Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda. Sekarang tiba saatnya bersama Bunda lagi untuk mempelajari tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Oke anak pintar, kita buka buku temanya di halaman 32. Ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Olahraga ada bermacam-macam cara. Salah satunya adalah dengan permainan. Ayo mencoba. Coba kita perhatikan, ada 4 kawan kita yang sedang bermain kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Carilah temanmu yang memiliki berat badan seimbang. Lalu tentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan kuda. Kamu bisa menentukannya dengan cara sweet. Anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start. Saat diberi aba-aba, berjalan atau berlarilah sampai garis finish. Pasangan yang lebih dahulu mencapai garis finish adalah pemenangnya. Ulangi kegiatan dengan pergantian peran kuda dan penunggangnya. Ayo berdiskusi. Setelah bermain permainan kuda-kudaan, lakukan kegiatan pendinginan. Sambil melakukan pendinginan, diskusikan beberapa hal berikut ini dengan temanmu. Untuk nomor 1, mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Ya, tentu saja karena dalam permainan kuda-kudaan mengandalkan kekuatan otot tangan dan kaki. Untuk yang nomor 2, apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Tentu saja yang harus dilakukan adalah mempunyai otot tangan dan kaki yang kuat, kemudian berlari semampu kita untuk mencapai garis finish, dan yang ketiga, menjaga kekompakan antara yang menjadi kuda dan yang menungganginya. Untuk dapat bermain kuda-kudaan dengan baik, diperlukan badan yang sehat dan kuat. Tuliskan hal-hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga agar tubuhmu tetap sehat dan kuat. Nah, ini anak-anak harus isi bagaimana cara menjaga tubuh kalian agar tetap sehat dan kuat. Dan ini adalah tugas pertama dari Bunda. Setelah selesai mengerjakan tugas pertama, kita lanjutkan ke halaman 35. Ada teks yang berjudul Menjaga Kesehatan Tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Insya Allah anak-anak Bunda semua selalu bersyukur dan berterima kasih kepada semua yang Tuhan ciptakan. Apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Ya, tentu saja tubuh kita bertambah tinggi dari masa ke masa ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 ini pasti tinggi badan kita bertambah. Bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Dengan cara
Berolahraga itu juga mensyukuri proses pertumbuhan dan menjaga kesehatan, juga menjaga lingkungan agar tetap bersih. Oke anak pintar, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 5 di halaman 37. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 4 gambar berseri. Yang pertama, gambar anak-anak yang sedang bermain pasir. Yang kedua, ada Benny yang sedang mencuci tangan setelah bermain pasir, tetapi Edo tidak mencuci tangan, malah dia langsung mengambil makanan. Yang ketiga, Udin, Benny, dan Edo memakan makanan yang mereka ambil. Dan yang keempat, Edo terlihat terbaring sakit. Nah, mungkin karena Edo tidak mencuci tangan tadi ya. Setelah bermain pasir langsung dia mengambil makan. Nah, bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Nah, di sini ada halaman yang kosong untuk membuat cerita dari gambar berseri tadi ya. Bunda akan contohkan cerita dari gambar tersebut. Pada suatu hari, Edo, Udin, dan Benny bermain pasir. Setelah bermain pasir, Udin dan Benny mencuci tangan untuk membersihkan tangan dari kotoran-kotoran yang ada di pasir tersebut. Namun Edo tidak mencuci tangan. Dia langsung mengambil makanan untuk dimakan. Yang nomor 3, mereka asik memakan makanan yang telah mereka ambil. Namun ada hal lain yang dirasakan oleh Edo. Dan nomor 4, Edo sakit perut karena Edo tadi tidak mencuci tangan setelah bermain pasir. Kemudian Udin dan Benny, mereka berdua menengok Edo yang sedang sakit. Nah, itu adalah cerita dari gambar berseri yang Bunda contohkan. Anak-anak boleh membuat cerita tersebut sesuai dengan kreasi kalian. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Tuliskan pada tempat yang tersedia. Salah satu teman Udin, yaitu Edo, tidak mencuci tangan setelah bermain pasir, sehingga Edo terkena sakit perut. Dan hal yang dilakukan Edo tidak boleh dicontoh oleh kita ya, supaya tubuh kita tetap sehat. Ayo bercerita. Aturan sebelum makan. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, makanan ditutup dengan menggunakan penutup makanan atau tudung saji. Yang kedua, Siti sedang mencuci tangan. Yang ketiga, Siti sedang berdoa sebelum makan. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Makanan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan,
serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Tentu saja, kebiasaan yang sering kita lakukan adalah sebelum makan tentunya ya. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Yang ketiga, tidak ngobrol atau tidak jalan-jalan ketika makan. Dan yang keempat, berdoa kembali selesai makan. Kemudian, untuk yang selanjutnya, ayo berlatih. Di sini ada gambar peternakan sapi dan juga orang yang memelihara sapi tersebut. Kemudian ada juga gambar hasil olahan dari susu sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Ada 3 kolom dalam satu tabel. Yang pertama, kolom nomor 1, nama perusahaan dan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Untuk perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya adalah 1.200 kotak. Perusahaan B, 3.000 kotak. Perusahaan C, 4.800 kotak. Perusahaan D, 3.250 kotak. Dan perusahaan E, 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Nomor 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, tentu saja kita perhatikan pada tabel mana angka yang paling besar dari tabel tersebut. Karena ini yang ditanyakannya yang paling banyak menghasilkan susu setiap bulannya ya. Ya, betul sekali. Perusahaan C, yaitu 4.800 kotak yang dihasilkan per bulan. Untuk yang nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Ayo kita perhatikan kembali di tabel. Yang paling sedikit adalah perusahaan A, yaitu 1.200 kotak susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Contoh, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya. Lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya. Ayo kita jumlahkan terlebih dahulu dari angka yang paling belakang ya. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 2, 4. 1 ditambah 3, 4. Jadi jumlahnya adalah 4.450. Nah, coba selesaikan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Berarti perusahaan A yaitu 1.200 ditambah perusahaan B yaitu 3.000. Ayo kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 3, 4.
Nah, berarti jumlahnya sudah kita ketahui, yaitu 4.200 kotak. Nah, sekarang untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, ayo anak-anak kerjakan sebagai tugas kedua dari Bunda. Oke anak pintar, alhamdulillah pembelajaran 4 dan 5 sudah selesai dilaksanakan. Selamat berlatih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.